Podcast Pengadilan Negeri Curup dibuka dan terbuka untuk umum. Sobat Pengadilan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sobat pengadilan Negeri Curup. Bersama saya Rian Robson. Sore hari ini selaku host saya akan memandu podcast Pengadilan Negeri Curup, yang mana sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau seorang hakim yang sejak 2018 bertugas di Pengadilan Negeri Curup. Sebelumnya pernah bertugas di pengadilan negeri lain yang tentunya dengan segudang pengalamannya akhirnya bersandar di sini, dan sebentar lagi akan meninggalkan kami ya di sini, akan pindah ke Mahkamah Agung menjadi staf khusus Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Baik, kita sambut saja Bapak Nur Ihsan Sahabudin SH. Oke, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat aja, Pak ya. Baik. Oke, saya di sini kita coba ngobrol-ngobrol sedikit, Pak. Oke. Sejak 2018 di Pengadilan Negeri Curup ya, Pak? Exactly September 2019. September 2018. Yes. Waktu itu sebelumnya di mana, Pak? Sebelumnya di Pengadilan Negeri Tenggarong, dan sebelumnya lagi di Pasangkayu, dan pertama kali diangkat sebagai hakim tahun 2009 di Pengadilan Negeri Tahuna. Jadi udah lama sekali dari hakim ya, Pak? Ya, kalau dibilang lama, banyak yang lebih lama dari saya. Oh, siap. Oke. Boleh cerita sedikit, Pak? Saya penasaran juga. Menurut Bapak tuh profesi hakim, Bapak jadi hakim ini karena panggilan jiwa atau merasa apa, gimana gitu? Ya, saya sebut saja dosa sejarah sebenarnya. Dosa sejarah maksudnya Karena gimana? Dosa turunan, bawaan turunan. Turun. Orang tua hakim, maka dia akan mengikut kepada anaknya. Apalagi saya adalah anak pertama, jadi kan orang tua saya hakim, ya tidak ada pilihan. Bukan tidak ada pilihan, framing berpikir itu sudah terfokus bahwa akhirnya saya juga menjadi seorang hakim seperti itu. Oh, jadi kayak dipaksa gitu ya, Pak? Bukan dipaksa, framing alamiah. Oh, jadi sudah diarah-arahkan gitu ya, Pak? Sudah terframe. Ya. Oke, kalau tadi di cerita bagaimana menjadi seorang hakim, terus ada unik atau menarik nggak selama jadi hakim, Pak? Ya, yang artinya apakah pernah ditempatkan yang tempat yang paling terpencil kah atau bagaimana? Di masa itu ya. Di masa itu boleh dibilang, kalau Anda misalkan pernah nonton iklan salah satu mie instan, itu ada namanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, salah satu titik di Miangas itu, atau disebut dengan Kabupaten Sangir Talaut atau Sangihe Talaut, itu saya pernah bertugas di situ. Di Talaut ya, Pak? Itu kayak paling ujung Indonesia ya, Pak? Ujung utara. Ujung utara sih. Ya. Ujung utara Republik Indonesia, negara wilayah kepulauan yang uniknya adalah bagaimana kemudian melakukan proses penyelesaian perkara di wilayah yang parsial tempat tinggal penduduknya. Oh, di pulau-pulau gitu, terpisah-pisah. Yes, utamanya untuk mengejar target penyelesaian perkara. Sementara kadang masyarakat itu memiliki kendala alamiah dan juga kendala non alamiah untuk bisa hadir ke persidangan. Oke, jadi sulit ya bagaimana menyelesaikan perkara, tapi lokasinya sulit, kemudian masyarakatnya juga terpencil seperti itu ya, Pak. Menarik sekali, Bapak. Oke, Pak, sebagaimana materi yang sudah kita persiapkan, bahwa kita akan menjelaskan mengenai pelayanan Pengadilan Negeri Curup. Ya, saya tahu Bapak sebagai pengawas PTSP Pengadilan Negeri Curup. Nah, kalau masyarakat awam, bisa nggak Bapak jelasin secara sederhana aja PTSP itu apa sih, Pak, sebenarnya? Ini, saya akan berikan gambaran sederhana sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan mencanangkan visi dan misi Mahkamah Agung 2010-2035.
anggaplah dalam kurun waktu 2009 sampai 2005 itu saya mengambil space itu karena itulah saya bekerja di pengadilan. Tapi sejujurnya untuk persoalan ini saya sudah sering, karena orang tua saya hakim, saya sering berinteraksi di kantor ayah saya, dalam artian sejak kecil yang namanya anak hakim ikut dengan ayahnya. Oke. Anda bisa membayangkan di masa itu pengadilan adalah merupakan image dari masyarakat itu seperti black hole, lubang hitam. Nggak paham itu sama sekali, nggak ngerti sama sekali. Anda akan bingung. Anda akan bingung ketika ingin mengurus sesuatu, mesti kemana, menghadap siapa, apa prosedurnya, seperti itu. Buta gitu ya, buta sama sekali. Ya? Karena dia bukan, orang memahami bahwa pengadilan itu bukan sebagai lembaga administratif. Dia bukan pelayan masyarakat gitu ya, bukan ya? Dia adalah tempat orang menghukum. Dihukum, betul. Ini lembaga sebenarnya ngeri. Mengerikan ya? Mengerikan. Nah kemudian dan juga beberapa itu dulu, tapi itu narasi negatif yang kemudian ditimpakan ke lembaga peradilan. Ya. Tentunya setelah terjadinya secara historik ada namanya peristiwa reformasi tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 yang membawa kemudian arus perubahan beberapa lembaga negara. Siap. Salah satunya adalah Mahkamah Agung. Ada satu aspek mencoba untuk melakukan perubahan mindset di Mahkamah Agung untuk meraih yang namanya kepercayaan masyarakat. Gerbang besar dari proses perubahan mindset itu diawali dengan meluncurkan blueprint Mahkamah Agung 2000. Ini jadi kita cerita dasarnya dulu ya Pak. Yes, kenapa nanti ada pelayanan kayak gitu ya? Katanya ini historical setting dari munculnya one stop service. Okay. Atau pelayanan terpadu satu pintu di Mahkamah Agung. Jadi tadi sudah ada perubahan besar, ada reformasi sebagai basic historinya yang kemudian mengharuskan lembaga ini berubah. Ada blueprint muncul. Kemudian diawali dengan langkah yang sangat tepat ya, dengan memunculkan blueprint 2010-2035 termasuk reformasi birokrasi di situ ya? Termasuk dalam halnya itu. Nah, kemudian di sini melalui SKDJU Dirjen Banilu untuk Lembaga Peradilan Umum nomor 77 2018 bagaimana dirubah dengan SKDJU nomor 3239. Kita perlu jelasin ya sama pendengar podcast bahwa pengadilan negeri itu di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Yes. Oke. Secara internal ya. Ya, jadi aturannya juga mengikat dari Dirjen Banilu. Maka keluar aturan tadi ya. Secara global Mahkamah Agung menerbitkan SK 026 KMA SK 2012 tentang standar pelayanan pengadilan. Kemudian aturan ini di breakdown lagi, memunculkan untuk di lingkungan peradilan umum memunculkan SKDJU nomor 77 2018 sebagaimana dirubah menjadi SK DJU nomor 3239 2019. Ini merupakan basis standar dalam hal memberikan pelayanan di lembaga peradilan. Jadi itu dasar ya. Itu dasar hukum. Itu dasar. Terus kalau kita mau tahu PTSP itu apa sih? Gitu? Baik, PTSP itu sebenarnya ini bahasa sederhananya Anda ketika masuk ke pengadilan tidak perlu keluyuran kemana-mana. Anda cukup sampai di front office, segala kebutuhan administrasi mengenai administrasi umum maupun perkara akan dilayani di PTSP. Anda tidak perlu nanya. Kalau pendengar podcast kita yang lihat podcast kita pengen dapat layanan atau penasaran pengen tahu pengadilan, dia cukup datang ke PTSP. Ke PTSP semua. Kecuali dalam hal persidangan ya. Persidangan itu walaupun memang dilayani PTSP, tapi dia ada memiliki mekanisme tersendiri. Dilakukan di tempat yang berbeda ya Pak. Dalam hal sidang pelayanannya itu adalah kemenangan dari majelis hakim ya, seperti itu. Di luar PTSP. Awalnya tetap di PTSP. Jadi di PTSP itu banyak layanan-layanan. Sifatnya baik itu administrasi perkara maupun administrasi umum.
Misalkan nih, ketika ada dipersyaratkan di dalam proses pemilihan kepala desa, Iya. LMD, kemudian baik sampai ke tingkat bupati untuk syarat surat keterangan tidak dipidana, nah, itu juga dilayani di PTSP. Tapi di bagian mana? Dia di bagian umum. Di bagian umum dulu atau di bagian? Jadi PTSP itu memiliki Ada 4 layanan Ada 4 pokok. layanan. Pertama di bagian umum, kemudian kepaniteraan pidana, perdata, dan hukum. Selain meja 4 ini juga kita memiliki yang namanya meja pelayanan insahel. Kemudian ada yang namanya informasi dan pengaduan. Atau misalkan Siwas, ada aplikasi Siwasnya. Yang kemudian ada namanya pojok ikot. Ini untuk layanan perkara perdata. Misalkan ada orang yang ingin mengajukan gugatan perdata secara elektronik, maka dia bisa melakukan registrasi atau pendaftaran perkaranya melalui aplikasi ikot, dan pengadilan menyediakan perangkat untuk bisa memberikan akses kepada para pencari keadilan untuk masuk ke aplikasi ikot. Gugatan perdata itu sederhananya misalnya kayak apa? Ini misalkan gini, Anda memiliki sengketa hutang piutang, ada masa hutang piutang tidak dibayarkan. Jadi bisa tuh ya kita ajukan gugatan. Apalagi kan. Kemudian misalkan masalah sengketa hak atas tanah. Jadi kalau kita ada yang tetangganya ada masalah tanah, bisa tuh ya? Yes, bisa. Masuk banget. Itu penyelesaiannya di pengadilan. Kemudian ada yang sederhana itu. Nah, itu global menyangkut proses atau bentuk penyelesaian sengketa. Nah, oleh Mahkamah Agung penyelesaian sengketa ini bagi 2, yang biasa dan ada yang disebut dengan gugatan sederhana. Gugatan sederhana secara filosofi itu bagaimana agar proses penyelesaian sederhananya itu adalah diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai mempersingkat proses. Dari yang tadinya lama menjadi bukan lama sebenarnya. Lama itu juga relatif ya. Lama itu kurungan waktu yang tentatif. Walaupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan tentang limitasi dalam hal penyelesaian satu perkara perdata. Misalkan sekarang ditentukan 5 bulan. Setelah 5 bulan kemudian majelis wajib melaporkan penyelesaian perkaranya. Namun yang menjadi substantif di dalam gugatan sederhana itu bukan persoalan lamanya, tapi prosesnya. Kalau gugatan biasa itu prosesnya mulai dari gugatan, mediasi, pendaftaran, kemudian sidang pertama, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, re-replik, bahkan ada yang sampai reduplik seperti itu. Yang memakan panjang prosesnya. Namun di dalam gugatan sederhana, setelah sidang pertama diupayakan mediasi tetap dan dibacakan gugatan sekaligus dengan juga memberikan kesempatan untuk jawaban tanpa ada proses replik dan duplik, serta beberapa hal yang ada di dalam gugatan biasa dipangkas di dalam gugatan sederhana. Misalkan tidak memungkinkan adanya gugatan rekonvensi. Seperti itu. Jadi gugatan sederhana ini lebih mudah menyederhanakan prosesnya dari sebagaimana beberapa syarat-syarat juga ya Pak. Tentu saja ada beberapa syarat karena memang tipikalnya sederhana. Jadi juga bisa semua perkara disederhanakan. Artinya ini juga harus dipahami oleh masyarakat bahwa ada beberapa hal yang menjadi syarat dalam penyelesaian gugatan sederhana. Ketika Anda ke PTSP pun akan mendapatkan informasi seperti itu. Misalkan nilainya tidak lebih dari 500. Jadi nanti bisa tanya di PTSP ya? Di PTSP. Dia akan jelaskan syarat-syaratnya, bahkan petugas PTSP dalam hal menerima layanan juga akan memeriksa apakah sebuah permohonan misalkan ini memenuhi syarat untuk diterima. Walaupun ada ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Pasal Kehakiman bahwa hakim atau pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara hanya karena tidak ada dasar hukumnya. Tapi ingat, ini frame-nya adalah perkara. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengajukan permohonan perpanjangan KTP kan tidak masuk dalam main pengadilan. Seperti itu kan. Tidak masuk di main termasuk kita harus diserahkan ke Dukcapil. Nah, itulah. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan Pak sedikit.
PTSP tadi sudah ada pengertiannya, kita tahu bahwa PTSP itu tempat untuk kita mendapatkan layanan-layanan dari pengadilan, dari masing-masing layanannya. Kemudian jam layanannya Pak? Jam layanan untuk PTSP dimulai dari secara normatifnya jam kantor pukul 08.00 waktu Indonesia Timur Tengah Barat, dengan waktunya. Mulai dari istirahat siang. Nah, kemudian istirahat jam 12 sampai dengan 13. Setelah itu dilanjutkan lagi layanan sampai pukul, sebenarnya normatifnya itu adalah pukul 15.00 karena ada beberapa hal yang kemudian harus diselesaikan pula oleh PTSP. Tapi tetap sampai pukul 16.30 ketika ada layanan yang ingin diselenggarakan tetap diberikan. Oke. Selain PTSP Pak, menurut Bapak ada nggak inovasi-inovasi lain yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Curug yang bisa diakses masyarakat? Misalnya kalau masyarakat kan banyak Pak, saya kena tilang kalau ke Pengadilan Negeri, ya kan? Yes, kita punya ya namanya sekarang segala sesuatunya hampir bisa dibilang masyarakat itu di angka 70-80% sudah menguasai IT dalam pengertian IT sederhana. Teknologi yakni penguasaan handphone. Kita punya aplikasi namanya WAET, misalkan seperti ini, e-tilang. Yes, exactly. WAET ini untuk masyarakat yang kemudian bermasalah dengan hukum dalam hal pelanggaran lalu lintas bisa mengakses untuk mengetahui misalkan denda tilangnya, jadi dia bisa lihat kapan disidangkannya tilang itu, dan kemudian di mana tempat mengambil barang bukti. Misalkan kalau yang disita oleh polisi pada saat dilakukan tindakan pelanggaran itu adalah SIM atau STNK atau kendaraan bermotor yang bersangkutan, bisa mengakses melalui nomor yang tertera dalam aplikasi WAET ini. Itu salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada pengadilan, intinya untuk memudahkan masyarakat tidak perlu lagi untuk mendatangi kantor pengadilan kemudian menanyakan, membaca denda tilangnya gitu ya Pak. Ya, cukup di sana, nanti tinggal ngambil di kantor kejaksaan ya kalau ya, di kantor kejaksaan pengadilan. Nanti dibayar di sana. Ya, udah selesai di sana. Yes. Jadi tidak perlu hadir ke persidangan, kecuali kalau dia mengajukan keberatan terhadap tilang. Keberatan masih bisa ya Pak? Masih bisa. Namun untuk keberatan itu dipersyaratkan diajukan -1 sebelum hari tanggal sidang. Satu hari sebelum sidang? Tanggal sidang, yes. Supaya nanti petugas administrasi perkara itu bisa menyiapkan perkara dimaksud untuk dilaksanakan sidang secara manual. Masih bisa diberi kemungkinan seperti itu ya? Ya, kalau ada orang yang keberatan. Keberatan dalam artian bahwa dia merasa dia tidak melanggar kemudian ditilang. Yes. Selain WAET Pak, apa ada inovasi-inovasi lain lagi? WAET itu sifatnya eksternal ya. Eksternal. Bagi pengguna pengadilan yang kemudian ingin mengetahui informasi atau ada kaitan perkara dengan pengadilan bisa mengakses dari WAET. Ada juga yang namanya WAAFIKA. WAAFIKA ini khusus untuk pelaporan atau pengaduan gratifikasi oleh aparatur peradilan, baik itu hakim, panitera pengganti ataupun pegawai peradilan yang lain. Sifatnya ini, bahwa mindset yang dimainkan oleh Mahkamah Agung bahwa tidak ada lagi yang namanya orang kebal hukum. Seperti itu. Setiap kesalahan, setiap bentuk-bentuk pelanggaran etik misalkan, itu harus mendapatkan baik itu proses maupun punishment-nya. Kalau dia terbukti ya harus ditindak. Kalau dia tidak bersalah harus segera dibersihkan namanya. Sehingga masyarakat punya akses juga, misalnya menemukan ada penyimpangan, misalnya dilakukan oleh aparat pengadilan, bisa mengajukan atau melaporkan melalui WA ini. Iya, namanya WAAFIKA. Yes. Jadi masyarakat yang merasa bahwa kok saya
nggak begini ya harusnya. Ya, kok pegawai pengadilannya begini. Atau misalkan ada masyarakat, contoh misalkan pihak berperkara kemudian dimintai duit misalkan. Iya. Ya umum saya lah, dimintai duit lah. Iya. Yang sederhananya Itu gitu. hal tertentu, misalkan itu dikabulkan gugatan, dikabulkan permohonan, atau misalkan dibebaskan dari hukuman. Nah, itu kemudian bisa mengakses WA Afika ini untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana gratifikasi. Permintaan gitu ya. Yes. Oke, jadi memang lumayan banyak inovasi-inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Curup ini, Pak. Dan karena Bapak mau berangkat, ya dalam artian walaupun surat keputusan belum ada nih. Walaupun kita dengan berat hati juga sih agak melepas orang yang potensial banget, tapi saya harus bertanya, apa nih pesan dan kesannya selama di Pengadilan Negeri Curup, Pak? Mungkin kesan dulu deh, kesan. Ya artinya ini bukan personal identity ya, personal identification, tapi ini lebih pada bagaimana mengajak masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Curup telah melaksanakan apa yang kemudian menjadi amanah undang-undang dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hendaknya masyarakat lebih meningkatkan rasa percayanya terhadap lembaga peradilan, biar bagaimanapun juga persoalan itu akan diselesaikan oleh lembaga peradilan. Cuman ada namanya antras. Tapi ya yakin saja bahwa Pengadilan Negeri Curup telah melaksanakan mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa atau apapun namanya dalam hal urusan administrasi secara terbuka, secara transparan, dan itu bisa dilihat baik di beberapa media, baik itu situs resmi, kemudian media-media sosial, itu bisa diakses seperti itu. Dan yang jelas bahwa paling pokok sikap mental aparatur sipil pengadilan, aparatur pengadilan ini sudah kepada frame yang benar ya. Sudah frame pada frame yang bingkai yang dirancang oleh. Nah, harapan saya sebenarnya ini tetap dipertahankan. Spirit ini tetap dipertahankan, semangat ini tetap dipertahankan. Karena itu tadi, bahwa urusan kita sebenarnya bukan kepada apa yang kita kerjakan, tapi setiap hal memang ada namanya orientasi proses, tapi ada juga yang namanya orientasi hasil. Bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan itu adalah hasil yang harus kita terus pertahankan. Hasil baik kepercayaan ini merupakan hal yang wajib kita pedomani sebagai spirit dalam melaksanakan tugas keseharian. Bukan hanya lagi berbicara pada orientasi proses, itu sifatnya internal, tapi ujung dari itu adalah meningkatnya kepercayaan warga Rejang Lebong yang wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Curup terhadap kerja-kerja aparatur peradilan negeri Curup. Jadi trust kuncinya, kata kuncinya. Trust. Bagaimana kita membangun trust masyarakat kepada Pengadilan Negeri Curup supaya masyarakat tuh kalau punya permasalahan, ya percaya tuh datang langsung ke Pengadilan Negeri Curup. Jadi nggak ragu-ragu. Nanti saya hilang ayam, sampai di pengadilan hilang sapi. Sapi ya, bukan kambing ya. Sapi lah. Kalau dulu kan kambing gitu. Ada kambing. Dibawa ke ranah hukum jadi hilang. Yes. Jadi bagaimana dengan adanya PTSP Pengadilan Negeri Curup dengan inovasi-inovasi nanti bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya Kabupaten Rejang Lebong kepada Pengadilan Negeri Curup, sehingga juga nanti Pengadilan Negeri Curup bisa mewujudkan visinya menjadi pengadilan negeri yang hebat, pengadilan negeri Curup yang agung ya, dengan walaupun motonya hebat. Terus saya dengar juga Pak, boleh dijelasin Pak, boleh disampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Negeri Curup katanya, saya juga ini supaya masyarakat juga tahu bahwa dapat prestasi-prestasi apa aja Pak. Silakan Pak di. Alhamdulillah dalam melaksanakan proses kerja kesehariannya tanpa membayangkan ya. Jadi nggak disangka-sangka. Jadi ya, istilahnya bekerja hanya bekerja dengan saja, berdasarkan apa yang menjadi beban kerja dan semangat kerjanya yang ada. Kemudian lembaga kita, Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia, memberikan anugerah penghargaan terhadap prestasi kerja di lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. Ini juga satu poin yang penting, bahwa
Anda bekerja dengan baik, maka Anda akan mendapatkan reward yang baik. Oke. Bahwa Pengadilan Negeri Curug berhasil mendapatkan peringkat anugerah peringkat ke-1 untuk mediasi. Kemudian peringkat kedua untuk gugatan sederhana. Jadi perlu dipahami bahwa penyelesaian sengketa itu tidak hanya pada mindset konflik, ya. Konflik harus menang kalah, win loss, tapi bisa ada pendekatan win-win solution yang ditawarkan melalui proses mediasi di pengadilan. Dan itu hal itu dikumandangkan dan juga dilaksanakan dengan baik oleh aparatur di Pengadilan Negeri Curug, sehingga sangat wajar sekiranya kerja-kerja itu mendapatkan penghargaan dari pimpinan. Seperti itu. Luar biasa. Kita aplaus dulu dong berarti. Oke. Selamat buat Pengadilan Negeri Curug. Kemudian juga Pak, di Pengadilan Negeri khususnya di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ini ada akreditasi penjaminan mutu. Nah, saya dengar juga bahwa akreditasi Pengadilan Negeri Curug ini sejak tahun 2017 itu sudah mendapatkan prestasi A excellent. Ini bisa dijelaskan apa itu Pak akreditasi penjaminan mutu? Jadi gini, pasca reformasi kembali lagi. Iya. Oke. Historical setting lagi ya. Dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan, kemudian yang paling penting adalah kepastian dalam memberikan layanan, standar dalam pemberian layanan, yang bisa disebut dengan SOP, standar operasi prosedur. Kemudian tahapan-tahapan yang real, terukur dan tercatat, sehingga dilakukan satu proses yang namanya akreditasi penjaminan mutu dalam rangka menjamin bahwa semua proses yang dilaksanakan di satu lembaga peradilan itu sesuai dengan standar yang ia buat. Jadi ada standar-standarnya yang ada standar-standar yang dia buat. Ya, artinya bukan standarnya buat dalam pengertian dia sendiri yang mengarang standar itu. Standar itu sudah ada pakemnya. Misalkan, contohnya berapa lama sih dibutuhkan waktu untuk mengurus satu surat keterangan. Misalkan untuk poin pendaftaran saja. Pendaftaran butuh berapa lama? Sampai seorang pengguna layanan itu memastikan bahwa apa yang dimohonkan itu sudah dilayani. Kemudian tidak perlu kan misalkan untuk hanya mendaftar surat keterangan kemudian mencatatkan dalam buku register sebelum terbitnya surat keterangan tersebut membutuhkan waktu 1 hari, kan nggak perlu seperti itu. Atau sampai setengah hari, atau sampai 3 jam, atau sampai 2 jam. Kecewa dong pengguna layanan. Yes. Dibuatlah SOP bahwa untuk itu cuma sekedar sepersekian detik Anda sudah terdaftar, kita proses. Nanti sekian waktu yang dibutuhkan sesuai dengan SOP, maka itu akan terbit. Sehingga hal ini kemudian tidak butuh waktu yang lama ya. Yes. Bisa lebih cepat karena ada standarisasi tadi. Intinya bukan hanya kecepatan, tapi ketepatan. Cepat dan tepat. Ya, kalau cepat juga tidak tepat, agak repot. Kalau tepat juga tapi tidak cepat juga orang akan ya istilahnya merasa bahwa dia terbebani dengan hal itu. Jadi harus cepat dan tepat. Selain itu juga ada namanya punishment and reward. Ketika ada kesalahan dalam memberikan layanan, ya Anda harus memberikan garansi terhadap pengguna layanan. Misalkan terlambat 1 menit, ya Anda kasih air putih misalkan lah. Minta maaf dulu. Atau minta maaf gitu ya. Minta maaf kita ya. Kita minta maaf dulu. 15 menit kemudian baru ke air putih. Baru kita kasih apa lagi ya? Ada sampai semacam apa? Kalau di bandara itu ya, kalau penumpang yang menunggu terlalu lama, dia ada dapat kompensasi. Yes. Jadi di PTSP Pengadilan Negeri Curug berdasarkan akreditasi tadi ada. Yes. Dia juga memberikan kompensasi dalam hal keterlambatan atau adanya kesalahan dalam hal pemberian layanan. Itulah kemudian dilakukan proses penilaian ya, sebenarnya penilaian terhadap mutu layanan. Oke. Jadi kalau saya dengar apa penjelasan Bapak ini, sebenarnya masyarakat tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu merasa, waduh, saya harus cari orang dalam nih kalau punya permasalahan, punya keinginan datang ke pengadilan itu,
wah saya harus cari-cari kontak orang, kan nggak perlu ya berarti ya. Sekarang cukup datang ke pengadilan negeri, nanti di depan akan dilayani oleh satpamnya, masuk ke dalam, nanti akan ada petugas-petugas PPSP-nya yang melayani dengan ramah, 5S dan 5S 3R 3R 5R 3S 5R, maaf Pak, sorry. Oke, terakhir Pak, saya dengar juga ya bahwa pengadilan negeri Curup sekarang ini sedang menghadapi penilaian wilayah bebas korupsi yang akan dihadapkan ke tim evaluasi Menpan RB. Ya, bahwa pengadilan negeri Curup ini oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung diusulkan untuk mengikuti evaluasi ZI. Bisa dijelasin Pak? Baik. Kalau ingin dikatakan bahwa ini adalah puncak prestasi, sebenarnya ini adalah tahapan akhir ya. Akhir dalam proses. Namun di dalam keberlanjutannya ini adalah tahap awal. Bahwa sebuah institusi negara atau lembaga negara atau apapun ya, yang merupakan domain dari pemerintah itu hampir kesemuanya mengikuti atau masuk dalam zona integritas dalam hal memberikan pelayanan terbaik, utamanya dalam layanan yang bebas korupsi dan bersih melayani. Nah, pengadilan negeri Curup sebenarnya sejak dari tahun 2018, kalau salah itu sudah masuk dalam proses penilaian. Walaupun mungkin dalam 2 tahun terakhir ini belum mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan, tapi apapun itu pengadilan negeri Curup tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, yang bebas dari korupsi, pelayanan yang bersih, transparan, akuntabel, sebagaimana 8 nilai utama Mahkamah Agung, dan diharapkan kembali utamanya masyarakat pengguna layanan. Sekali lagi pada masyarakat pengguna layanan, dukung kami dalam hal memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan moto yang kita bangun sebagai pengadilan yang bebas dari korupsi dalam hal membangun zona integritas. Dukungan itu tidak hanya dalam bentuk mungkin misalkan mensupport secara basis data, tapi kemudian menimbulkan rasa percaya diri, dan juga yang terpenting adalah tidak turut dalam melakukan praktik-praktik yang tidak terpuji. Oke. Jadi masyarakat jangan berusaha ya, jangan berusaha. Walaupun insya Allah akan tertolak dengan sendirinya. Akan tertolak. Ya, Anda berusaha, kami akan menolak. Siap. Gitu. Luar biasa. Jadi dalam rangka menuju zona integritas tadi, pengadilan negeri Curup sudah melakukan hal-hal yang sangat baik ya. Ya, istilahnya kalau hal nilai itu satu hal, ikhtiar telah dilakukan, tinggal kedua adalah tawakal. Dan maksudnya gimana? Tawakal itu artinya berserah diri dengan keputusan Tuhan. Sudah lakukan ini, semua hal yang kita lakukan, hasil akhirnya kita tawakal. Karena bukan kita yang menentukan. Oke, terima kasih. Saya kira mungkin cukup bincang-bincang kita Pak sore hari ini. Mungkin terima kasih. Sebagai closing statement aja Pak, bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong khususnya, dan masyarakat pencari keadilan umumnya seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, apa nih yang mau disampaikan kepada yang paling penting sebenarnya nilai tertinggi ya. Kalau orang menyebut nilai tertinggi adalah keadilan, tapi saya mengatakan keadilan bukan nilai tertinggi. Nilai tertinggi dalam realitas itu adalah yang disebut dengan ihsan. Bukan al-adl tapi al-ihsan. Keadilan sendiri itu standar minimal dalam berperilaku. Standar minimal dalam hidup adalah keadilan. Karena kalau Anda tidak adil maka Anda zalim. Nah, standar tertingginya adalah ihsan. Diharapkan lembaga peradilan, walaupun mindsetnya adalah adil, gitu, berikanlah yang terbaik tanpa Anda harus mengukur berdasarkan neraca yang Anda anggap pas. Karena sesungguhnya kebaikan itu di luar dari nilai-nilai keadilan. Seperti itu. Lakukan yang lebih dari apa yang menjadi standar.
Luar biasa. Ya harus bilang apa ini? Luar biasa kata kalimatnya. Jadi walaupun kita di lembaga pengadilan, tapi keadilan bukan sesuatu yang paling utama ya, Pak. Ya, Kebaikan yang utama. Jadi sesuatu yang terbaik. Ihsan. Luar biasa, kayak mirip-mirip namanya nih. Nur Ihsan itulah kan. Namanya itu dia. Luar biasa, luar biasa. Oke Pak, demikian podcast kita kali ini. Mudah-mudahan masih ada podcast-podcast yang lain. Amin. Dan panjang umur saja. Seperti kata orang, sekali mengudara sebulan diperbaiki. Gitu. Luar biasa Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, thank you. Saya kalau ada kata-kata yang salah dalam podcast ini, saya disclaimer dulu ya. Jadi kalau ada kata-kata yang salah selama saya memandu acara podcast kita hari ini, saya mohon maaf nih. Karena saya mohon maaf, mohon ampun juga. Mungkin demikian saja Pak. Kita tutup podcast kita dengan bilang apa Pak? Sidang tertutup pun. Case close. Case close sudah. Ya, terima kasih. Okay.